Pada suatu masa, di tanah suci Baitul Maqdis, hiduplah seorang nabi yang bernama Zakaria. Beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setia dan taat. Namun, meski telah berusia lanjut, Zakaria belum dikaruniai seorang anak. Dalam hatinya, Zakaria sangat mendambakan seorang keturunan yang akan melanjutkan risalah kenabiannya. Setiap malam, Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan, berharap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan mukjizat kepadanya, meskipun dia dan istrinya sudah tua dan tak lagi berdaya untuk melahirkan anak. Di suatu malam yang penuh ketenangan, ketika Zakaria berada di mihrab tempat ibadahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikatnya untuk menyampaikan kabar gembira. Malaikat itu berkata kepada Zakaria, "Wahai Zakaria, kami membawa kabar gembira tentang seorang anak lelaki yang akan lahir bagimu. Namanya adalah Yahya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya nama ini, sebuah nama yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya." Mendengar kabar ini, Zakaria terkejut. Ia pun bertanya dengan penuh kekaguman, "Bagaimana mungkin aku akan mendapatkan anak, sementara aku sudah tua dan istriku mandul?" Namun, malaikat itu menjawab, "Begitulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu baginya adalah mudah." Tak lama kemudian, istrinya yang bernama Elizabeth, dalam tradisi Islam, namanya tidak disebutkan secara pasti, mulai mengandung. Kelahiran Yahya ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi Isa yang juga dilahirkan secara ajaib tak lama setelahnya. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Elizabeth yang sudah berusia lanjut akhirnya melahirkan seorang anak lelaki yang sangat dinanti-nantikan. Anak itu diberi nama Yahya, yang berarti hidup. Nama ini adalah anugerah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Yahya tumbuh menjadi anak yang penuh kebijaksanaan dan kedewasaan, bahkan sejak masa kecilnya. Sejak kecil, Yahya dikenal sebagai anak yang berbeda dari teman-teman sebayanya. Ia memiliki hati yang lembut dan penuh kasih, selalu patuh kepada orang tuanya, serta sangat mencintai ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati Yahya dengan ilmu dan hikmah, bahkan sebelum ia mencapai usia dewasa. Sebagai anak yang saleh, Yahya sering menghabiskan waktunya untuk berzikir, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berpuasa. Dia juga mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya untuk berbuat baik, berbagi dengan sesama, dan menjalankan kehidupan yang penuh ketakwaan. Ketika Yahya mulai tumbuh dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi seorang nabi, mengikuti jejak ayahnya, Nabi Zakaria. Yahya diutus untuk menyampaikan risalahnya kepada Bani Israel. Salah satu sifat yang paling menonjol dari Nabi Yahya adalah keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran, bahkan ketika itu berarti harus melawan kekuasaan yang zalim. Yahya tidak pernah takut menyuarakan keadilan dan kebenaran, meski tahu bahwa hal tersebut dapat membahayakan nyawanya. Nabi Yahya juga dikenal karena kesuciannya. Ia hidup dengan sangat sederhana, menolak kesenangan duniawi, dan senantiasa menjaga kebersihan hati serta tubuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Yahya sebagai orang yang penuh kasih sayang, berbakti, dan menjalani kehidupan yang bersih dari dosa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salamnya kepada Yahya pada 3 tahap kehidupan yang penting: ketika ia lahir, ketika ia meninggal, dan ketika ia akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Sayangnya, keberanian Yahya dalam menyampaikan kebenaran membuatnya mendapatkan banyak musuh. Raja Herodes, penguasa waktu itu, merasa terancam oleh ajaran Yahya yang menentang perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum bangsawan. Akhirnya, Yahya pun difitnah dan diperintahkan untuk dibunuh. Meskipun demikian, keteguhan iman Yahya tak pernah goyah. Ia terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayatnya, meninggalkan teladan yang agung bagi umat manusia. Demikianlah kisah Nabi Yahya, seorang nabi yang lahir dari doa-doa yang penuh ketulusan, hidup dalam kesalehan yang sempurna, dan meninggal sebagai syahid yang mulia. Nabi Yahya, dikenal juga sebagai Yohanes Pembaptis dalam tradisi Kristen, adalah salah satu nabi yang penting dalam Islam dan diakui juga dalam Yudaisme serta kekristenan. Beberapa tokoh dan peristiwa yang terkait dengan Nabi Yahya diantaranya adalah: pertama, Nabi Zakaria. Pada suatu masa di tanah suci Baitul Maqdis, hiduplah seorang nabi tua yang penuh dengan kebijaksanaan dan ketulusan bernama Zakaria. Beliau adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat beriman, dan tugasnya sebagai seorang nabi adalah membimbing kaumnya menuju kebenaran,
Namun, meski kehidupannya dipenuhi berkah, ada satu hal yang selalu terasa kosong di hatinya. Zakaria, meski telah lanjut usia, belum memiliki seorang anak. Ia menginginkan seorang pewaris, seorang anak yang bisa meneruskan risalah kenabiannya dan menjaga ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kepergiannya. Setiap hari, Zakaria selalu berdoa dengan penuh kerendahan hati. Dalam setiap sujudnya, ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, jangan biarkan aku sendiri tanpa keturunan, padahal Engkau adalah sebaik-baik pemberi warisan." Malam itu, dalam sunyi mihrabnya, Zakaria kembali menengadahkan tangan, kali ini dengan hati yang penuh harap. "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala," bisiknya pelan, "aku sudah tua, rambutku telah memutih, dan istriku sudah mandul. Namun aku percaya bahwa Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berilah aku seorang anak yang akan meneruskan ajaran-Mu." Lalu, dalam keheningan malam itu, tiba-tiba terdengar suara yang lembut namun penuh kuasa. Itu adalah suara malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai Zakaria," kata malaikat itu, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendengar doamu. Dia memberimu kabar gembira tentang kelahiran seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yahya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih namanya. Nama ini belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya." Zakaria, yang saat itu dipenuhi rasa takjub, terkejut dengan kabar tersebut. Ia pun berkata dengan penuh rasa heran, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan memiliki anak, sedangkan aku sudah tua dan istriku mandul?" Malaikat itu menjawab dengan lembut, "Begitulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu baginya adalah mudah." Dengan penuh syukur, Zakaria menerima kabar ini. Tak lama kemudian, istrinya yang selama ini mandul mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Zakaria tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Setiap hari, ia memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mukjizat ini. Setelah beberapa bulan, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Yahya. Sejak kecil, Yahya tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Dia memiliki kebijaksanaan yang melebihi usianya dan hati yang penuh kasih sayang. Zakaria mengajarkan anaknya tentang kehidupan, tentang keteguhan iman, dan tentang bagaimana menyampaikan kebenaran kepada umat. Suatu hari, ketika Yahya mulai tumbuh besar, Zakaria memanggilnya. "Wahai anakku, Yahya," katanya lembut, "kamu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah memberimu hikmah sejak usia muda. Ingatlah, hidup di dunia ini penuh dengan cobaan, tapi selalu pegang teguh ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebarkan kebenaran meski itu sulit dan penuh tantangan." Yahya, yang selalu patuh kepada ayahnya, menjawab dengan tenang, "Ayah, aku akan selalu berusaha menjalankan ajaran yang telah engkau sampaikan. Aku tahu, tidak semua orang akan suka dengan kebenaran, tapi aku tidak akan pernah takut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita." Zakaria tersenyum bangga. "Begitulah anakku, jangan pernah takut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi mereka yang berjalan di jalannya." Hari-hari berlalu, dan Nabi Yahya tumbuh menjadi seorang pemuda yang dikenal karena kesalehannya. Ia tidak hanya dikenal sebagai seorang nabi, tetapi juga sebagai seorang yang sangat peduli terhadap orang miskin dan selalu menyuarakan keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kekuatan untuk menyampaikan risalah dengan hati yang penuh kasih dan keberanian yang tak tergoyahkan. Namun, keberanian Yahya dalam menyampaikan kebenaran membuatnya mendapatkan banyak musuh, termasuk Raja Herodes, penguasa yang kejam. Herodes menikahi Herodias, istri saudaranya sendiri, dan Nabi Yahya tidak tinggal diam. Ia menegur Herodes dan menyatakan bahwa perbuatannya itu salah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu malam, dalam pesta besar di istana, Herodias memerintahkan putrinya untuk menari di hadapan Herodes. Tarian itu membuat Herodes terpesona, dan dalam kebodohannya, Herodes berkata, "Mintalah apa saja dariku, dan aku akan memberikannya kepadamu, bahkan separuh kerajaanku." Putri Herodias, yang telah diajari oleh ibunya, meminta sesuatu yang mengerikan. "Berikan aku kepala Yahya di atas nampan." Herodes terkejut dan ketakutan, namun karena telah bersumpah di hadapan banyak orang, ia tidak bisa menolak.
Akhirnya, Yahya pun dibunuh dengan cara yang keji. Namun ia wafat sebagai seorang syahid yang mulia, tetap teguh dalam menyampaikan kebenaran hingga akhir hayatnya. Mendengar kabar kematian anaknya, Zakaria menangis pilu. Namun, ia tahu bahwa Yahya telah menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan. Zakaria pun terus mengingat anaknya dalam doa-doa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan salamnya kepada Nabi Yahya pada 3 masa penting dalam hidupnya: ketika ia lahir, ketika ia meninggal, dan ketika ia akan dibangkitkan kembali di hari kiamat. Itulah kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, 2 nabi yang dipersatukan oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberanian dalam menegakkan kebenaran, meski harus berhadapan dengan dunia yang penuh kebengisan. Kedua, Maryam dan Nabi Isa. Di sebuah desa kecil di Baitul Maqdis, hiduplah seorang perempuan suci yang bernama Maryam. Sejak kecil, Maryam dikenal sebagai gadis yang taat beribadah. Ibunya, Hannah, telah mengikhlaskan Maryam untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Baitul Maqdis. Maryam tumbuh menjadi sosok yang sangat saleh, menghabiskan hari-harinya dalam mihrab, tempat ia selalu berdoa dan beribadah dengan penuh khusyuk. Maryam berada di bawah pengawasan seorang nabi tua, Zakaria, yang juga pamannya. Zakaria sering mengunjungi Maryam di mihrabnya dan memastikan segala kebutuhannya terpenuhi. Setiap kali Zakaria masuk ke tempat ibadah Maryam, ia selalu mendapati sesuatu yang ajaib. Di sana ada makanan-makanan yang tidak berasal dari manapun yang dikenalnya. Pada suatu hari, Zakaria tidak bisa lagi menahan keheranannya. "Wahai Maryam," tanya Zakaria dengan penuh takjub, "dari mana datangnya makanan-makanan ini?" Maryam tersenyum lembut dan menjawab dengan tenang, "Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batas." Zakaria tersenyum dan hatinya semakin dipenuhi kekaguman terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu juga, Zakaria kembali mengingat keinginannya untuk memiliki seorang anak. Meskipun usianya sudah sangat lanjut, ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh harap agar diberi keturunan yang akan melanjutkan risalahnya. Pada suatu hari, saat Maryam sedang beribadah sendirian di mihrabnya, datanglah malaikat Jibril dalam rupa seorang manusia. Maryam yang belum pernah melihat seorang laki-laki masuk ke tempatnya beribadah, merasa terkejut dan ketakutan. Maryam pun berkata, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih darimu jika kamu bertakwa." Jibril menenangkannya, "Jangan takut wahai Maryam, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu. Aku datang untuk memberimu kabar gembira. Kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki yang suci dan namanya adalah Isa Al-Masih." Maryam merasa bingung dan terheran-heran. "Bagaimana mungkin aku bisa melahirkan seorang anak, sedangkan aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun?" Jibril menjawab, "Begitulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Dia berkehendak, segala sesuatu menjadi. Isa akan menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat bagi seluruh alam." Maryam akhirnya menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Tak lama kemudian, Maryam pun mengandung Nabi Isa dengan cara yang ajaib tanpa seorang ayah. Karena rasa malu dan takut akan pandangan orang-orang di sekitarnya, Maryam pergi menyendiri ke tempat yang jauh, di luar kota, untuk melahirkan anaknya. Dalam kesendirian dan kesakitan, Maryam bersandar di bawah pohon kurma. Ia merintih dan berkata, "Duhai, alangkah baiknya jika aku mati sebelum ini dan menjadi sesuatu yang tak dikenal." Namun suara lembut datang dari bawahnya, "Jangan bersedih, wahai Maryam. Tuhanmu telah menjadikan sebuah anak sungai mengalir di bawahmu. Goyangkanlah pangkal pohon kurma itu, dan ia akan menjatuhkan buah-buah kurma segar untukmu. Maka makanlah, minumlah, dan bersenang hatilah." Dengan kekuatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, Maryam menggoyangkan pohon itu dan kurma segar jatuh ke pangkuannya. Setelah menguatkan dirinya, Maryam akhirnya melahirkan Nabi Isa, seorang anak yang penuh berkah. Di saat yang hampir bersamaan, seorang anak laki-laki lain yang bernama Yahya tumbuh menjadi pemuda yang saleh dan dikenal karena keteguhannya dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahya, yang merupakan anak dari Nabi Zakaria, telah diangkat menjadi nabi pada usia muda.
Ia terkenal karena keberaniannya dalam menegur siapapun yang berbuat dosa, bahkan raja zalim sekalipun. Nabi Yahya dan Nabi Isa adalah dua sosok yang sangat istimewa dan memiliki hubungan yang sangat dekat. Keduanya sering bertemu dan berbicara tentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka emban. Suatu hari, saat mereka bertemu, Nabi Yahya memandang Nabi Isa dengan penuh kekaguman. "Wahai Isa," kata Yahya, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikanmu banyak keajaiban. Engkau adalah seorang yang suci sejak lahir, dan Dia telah mengutusmu sebagai tanda bagi umat manusia." Nabi Isa tersenyum lembut dan menjawab, "Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau pun, wahai Yahya, adalah hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteguhan hatimu dan keberanianmu dalam menyampaikan kebenaran sungguh luar biasa. Kita sama-sama menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus selalu saling mendukung." Keduanya pun berbicara tentang masa depan mereka dan tantangan yang akan dihadapi dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Nabi Yahya selalu mengingatkan Nabi Isa untuk tetap teguh dalam mengemban misinya, meski banyak yang akan menentangnya. Meskipun demikian, Nabi Yahya dan Nabi Isa sadar bahwa jalan mereka bukanlah jalan yang mudah, tapi keduanya berjanji akan selalu berusaha mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa takut akan bahaya apapun yang menanti. Demikianlah tiga sosok suci ini, Maryam, Nabi Isa, dan Nabi Yahya, menghadapi berbagai cobaan dan ujian dalam menjalankan misi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah contoh teladan kesabaran, keberanian, dan keteguhan iman. Ketiga, penyampaian wahyu. Di suatu sore yang tenang, di tengah-tengah keteduhan pepohonan dan hembusan angin yang lembut, Nabi Yahya sedang duduk merenung. Sejak kecil, Yahya telah dikenal sebagai anak yang bijaksana, lembut hati, dan penuh kasih. Ia menghabiskan hari-harinya dalam ibadah, merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencari petunjuk tentang jalan hidupnya. Ayahnya, Nabi Zakaria, selalu mengajarkan pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberanian untuk menyampaikan kebenaran, tak peduli apa rintangannya. Pada hari itu, Nabi Yahya merasakan sesuatu yang berbeda. Ada perasaan yang menggetarkan hatinya, sebuah firasat bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Dan benar saja, dalam keheningan itu, tiba-tiba langit terasa lebih dekat. Di hadapannya hadir malaikat Jibril, pembawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan wujud yang begitu agung dan memancarkan cahaya. "Wahai Yahya," kata malaikat Jibril dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, "sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihmu menjadi nabinya. Engkau diutus untuk menyampaikan peringatan dan kabar gembira kepada umat manusia. Serulah mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajarkan mereka untuk hidup dalam kebaikan, dan berikan peringatan akan datangnya hari kiamat." Yahya yang sedang duduk merasakan getaran yang kuat di hatinya. Ia merasa mulia, tetapi juga sadar akan beratnya amanah yang diberikan kepadanya. Dengan rendah hati, ia menundukkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana aku bisa menjalankan tugas yang begitu besar ini? Aku hanyalah seorang hamba yang lemah." Jibril tersenyum. "Jangan takut Yahya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberkati engkau dengan kebijaksanaan sejak kecil. Dia telah memilihmu karena hatimu yang tulus dan keimananmu yang teguh. Maka janganlah ragu. Sampaikanlah kebenaran dengan penuh keberanian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersamamu." Nabi Yahya mengangguk perlahan. Ia merasakan ketenangan luar biasa yang menyelimuti dirinya, seakan-akan seluruh alam menyaksikan peristiwa itu. Dengan penuh ketundukan, ia pun berkata, "Aku menerima tugas ini dengan segala keikhlasan. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan menyampaikan perintahnya kepada umat manusia, meskipun itu berarti aku harus menghadapi kesulitan dan ancaman." Sejak hari itu, Nabi Yahya mulai melaksanakan tugasnya sebagai nabi dengan penuh keteguhan. Ia menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya dengan semangat yang tak pernah surut. Ia berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, menyerukan umat manusia untuk bertobat dari dosa-dosa mereka dan kembali ke jalan yang lurus. "Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," serunya di hadapan banyak orang. "Sesungguhnya kalian akan kembali kepadanya. Bertobatlah dari segala keburukan dan perbuatan zalim. Hiduplah dalam kebaikan
dan saling mengasihi sesama. Yahya dikenal karena suaranya yang lembut namun penuh dengan kebijaksanaan. Setiap kata yang ia ucapkan seakan menyentuh hati orang-orang yang mendengarnya. Namun, tidak semua orang senang mendengar pesan Yahya. Beberapa pemimpin zalim dan penguasa tiran merasa terancam oleh ajarannya karena ia tanpa rasa takut mengecam segala bentuk kemaksiatan dan ketidakadilan, termasuk yang dilakukan oleh kaum bangsawan. Suatu hari, seorang penguasa yang kejam mendekati Nabi Yahya dengan wajah penuh amarah. "Yahya," katanya dengan nada menantang, "berhentilah menyebarkan ajaran yang menentang perbuatan kami. Engkau hanya akan mendatangkan malapetaka bagi dirimu sendiri." Namun, Yahya tetap tenang. Dengan tatapan yang penuh keyakinan, ia menjawab, "Aku tidak takut kepada manusia. Aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau memilih untuk hidup dalam kemaksiatan, aku akan terus memperingatkanmu, karena itu adalah tugasku sebagai nabi. Sesungguhnya, hari pembalasan akan datang, dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya." Kata-kata Yahya tidak hanya menegur sang penguasa, tetapi juga memberikan peringatan keras bagi semua orang yang mendengar. Yahya tahu bahwa tugasnya sebagai nabi tidaklah mudah, tetapi ia tetap berpegang teguh pada janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kebenaran tanpa rasa takut. Demikianlah Nabi Yahya menjalankan tugas kenabiannya dengan penuh ketulusan dan keberanian. Ia menyeru umatnya untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun harus berhadapan dengan berbagai ancaman. Hingga akhir hayatnya, Yahya terus menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cinta, kasih sayang, dan tekad yang tidak pernah goyah. Keempat, Raja Herodes. Dalam beberapa tradisi, terutama dalam Kristen dan Yahudi, disebutkan bahwa Raja Herodes terlibat dalam peristiwa yang menyebabkan kematian Nabi Yahya. Herodes dikenal sebagai penguasa yang kejam. Nabi Yahya menentang pernikahan Herodes dengan Herodias, istri saudaranya, karena dianggap melanggar hukum agama. Hal ini membuat Herodias marah, dan akhirnya ia meminta kepala Nabi Yahya sebagai hadiah atas sebuah tarian yang diperintahkan oleh Herodes. Di masa pemerintahan Raja Herodes, seorang raja yang kejam dan tamak, Nabi Yahya hidup sebagai sosok yang dikenal karena kesalehan, keberanian, dan keteguhannya dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahya tanpa ragu menegur siapapun yang berbuat dosa, bahkan para pemimpin dan penguasa. Hal ini membuatnya sangat dihormati oleh rakyat, tetapi juga dibenci oleh mereka yang merasa tersentuh oleh kebenaran yang ia sampaikan. Herodes adalah salah satu dari penguasa yang merasa terancam oleh Nabi Yahya. Ia dikenal sebagai raja yang lalim dan tidak mempedulikan aturan agama, sering bertindak sewenang-wenang demi kepuasan dirinya. Salah satu perbuatannya yang sangat mengundang kemarahan Yahya adalah pernikahannya dengan Herodias, istri dari saudaranya sendiri. Menurut hukum agama, pernikahan semacam itu adalah haram dan merupakan pelanggaran besar. Suatu hari, Yahya berdiri di hadapan banyak orang dan mengucapkan peringatan keras. Raja Herodes telah melakukan dosa besar dengan menikahi istri saudaranya sendiri. Perbuatan ini adalah haram di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapapun yang mendukung tindakan zalim ini, mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban. Kata-kata Yahya menyebar dengan cepat di seluruh negeri. Rakyat mulai membicarakan keberanian Nabi Yahya yang menantang kekuasaan raja. Kabar ini sampai ke telinga Herodias, istri Herodes, dan ia merasa sangat terhina. Herodias sudah lama membenci Yahya karena keberaniannya yang tak kenal takut, dan sekarang ia merasa bahwa waktunya telah tiba untuk menyingkirkan Nabi Yahya. Suatu malam, Herodias mendekati Herodes dengan rencana licik. "Engkau adalah raja," kata Herodias dengan penuh muslihat. "Bagaimana mungkin seorang nabi rendahan seperti Yahya berani menentangmu di depan rakyat? Apakah engkau akan membiarkan hal ini begitu saja?" Herodes yang terperangkap dalam kecintaannya kepada Herodias merasa bingung. Meski ia sangat marah kepada Yahya, dalam hatinya ia juga tahu bahwa Yahya adalah sosok yang dihormati oleh banyak orang karena kebaikannya. Herodes khawatir membunuh Yahya bisa menimbulkan kerusuhan di antara rakyat. "Aku tidak bisa begitu saja menyingkirkannya," kata Herodes perlahan. Rakyat mencintainya. Mereka tahu bahwa Yahya adalah orang yang jujur dan saleh. Namun, Herodias tidak menyerah. Ia mulai menyusun rencana yang lebih kejam. Diadakanlah sebuah pesta besar di istana Herodes, di mana para bangsawan dan pejabat kerajaan hadir.
Herodias memiliki seorang putri dari pernikahannya sebelumnya, seorang gadis yang cantik dan pandai menari. Dalam pesta tersebut, Herodias menyuruh putrinya menari di hadapan para tamu dan Herodes. Putri itu menari dengan sangat anggun, memikat semua orang yang hadir, termasuk Herodes. Terkagum-kagum dengan tarian gadis itu, Herodes terpesona. Dalam euforia pesta dan mabuknya anggur, Herodes berdiri dan berkata dengan lantang, "Mintalah apapun yang engkau inginkan, dan aku akan memberikannya kepadamu, bahkan separuh dari kerajaanku." Putri Herodias, yang telah diajarkan oleh ibunya, berhenti menari dan mendekati raja. Dengan suara yang lembut namun penuh niat jahat, ia berkata, "Aku ingin engkau memberiku kepala Yahya di atas nampan." Suasana pesta seketika menjadi sunyi. Herodes terkejut mendengar permintaan itu. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar. Meskipun ia sangat marah kepada Yahya, dalam hatinya ia tahu bahwa membunuh seorang nabi adalah tindakan yang akan mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala dan rakyatnya. Tapi, di hadapan para tamu, ia telah bersumpah untuk memenuhi permintaan gadis itu. Herodes tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Dalam kebingungan dan rasa takut yang membuncah, ia memerintahkan seorang pengawal untuk menangkap Nabi Yahya dan melaksanakan permintaan tersebut. Di sebuah penjara yang gelap dan sunyi, Nabi Yahya sedang berdoa ketika pengawal kerajaan tiba. "Wahai Yahya," kata pengawal itu dengan suara berat, "Raja telah memerintahkan kematianmu. Engkau harus dibunuh malam ini." Nabi Yahya, yang sudah memahami bahwa waktunya semakin dekat, tersenyum tenang. Ia telah siap menghadapi segala kemungkinan karena ia tahu bahwa hidup dan mati hanyalah ujian di dunia ini. Tanpa rasa takut, Yahya berdiri dan berkata, "Jika ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku menerimanya dengan ikhlas. Tetapi ketahuilah, darahku tidak akan sia-sia. Kebenaran akan selalu hidup meskipun aku harus mati." Pengawal itu pun membawa Yahya keluar dari penjara menuju tempat eksekusi. Di sana, kepala Nabi Yahya dipenggal dengan keji dan darahnya mengalir. Tubuhnya ditinggalkan, sementara kepalanya dibawa ke istana dan diberikan kepada putri Herodias, sesuai permintaan ibunya. Ketika kepala Yahya diletakkan di atas nampan dan dibawa ke hadapan Herodes dan Herodias, suasana pesta yang tadinya penuh kegembiraan berubah menjadi mencekam. Herodes, meski telah memenuhi permintaan putri itu, merasa dihantui oleh dosa besar yang baru saja dilakukannya. Ia tidak bisa melupakan wajah Nabi Yahya yang penuh ketenangan, bahkan saat menghadapi kematian. Berbulan-bulan setelah pembunuhan itu, kerajaan Herodes mulai runtuh. Rakyat semakin marah dan berbalik melawan Herodes. Kematian Nabi Yahya menjadi tanda bahwa keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu datang, meskipun tampaknya dunia dikuasai oleh kezaliman. Demikianlah akhir tragis dari kehidupan Nabi Yahya. Ia mati sebagai seorang syahid, mempertahankan kebenaran hingga akhir hayatnya. Namanya tetap dikenang sebagai sosok yang teguh, tidak pernah takut menyuarakan keadilan, meskipun nyawanya harus menjadi taruhannya.